Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita kembali masuk ke pembelajaran. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat 96. Falikul isbah waj'ala al-layla sakanan wasyamsa wal-qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Yang artinya, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi Allah memberikan pagi dan malam pada makhluknya, dan menjadikan matahari dan bulan untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa digunakan untuk perhitungan bulan. Jadi terserah kita mau menggunakan sebaik-baiknya atau hanya di angin lalu saja, sehingga kalau kita menggunakan dengan sebaik-baiknya insya Allah bermanfaat bagi kita. Pembelajaran kita hari ini satu mengenai pemanfaatan energi surya, yang kedua melukis teknik usap abur, dan yang ketiga adalah menentukan tanggal kedaluarsa. Yang pertama, pemanfaatan energi surya. Bumi sudah semakin panas, sehingga manusia sudah harus memikirkan dan beralih dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Pemanfaatan tenaga panas matahari bisa dijadikan pilihan. Dalam kegiatan, kita memanfaatkan energi matahari untuk penerangan di siang hari. Energi panasnya pun kita manfaatkan untuk mengeringkan bahan makanan dan pakaian yang telah dicuci. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan sel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi matahari ini adalah sumber energi yang paling gratis dan yang paling utama dimanfaatkan oleh manusia. Kalau untuk rumah tangga, untuk menjemur pakaian, kalau industri bisa digunakan untuk menjemur garam dan yang lain-lain. Sekarang untuk teknologi yang terbaru, matahari bisa digunakan untuk pembangkit listrik dengan merumuskan sebagai pembangkit listrik tenaga surya berupa lempengan-lempengan, atau kalau kalian lihat di gedung-gedung itu ada rumah kaca. Karena rumah kaca ini bisa membangkitkan energi listrik di sekitar bangunan itu. Karena ada pertanyaan yang sekarang boleh kalian jawab. Mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar? Jawabannya, karena pada matahari terdapat cahaya dan panas matahari. Pertanyaan yang kedua, sebutkan energi alternatif yang dapat diperoleh dari matahari. Apa jawaban kalian? Nah, ini dia. Energi alternatif yang diperoleh dari matahari adalah energi surya. Pertanyaan ketiga, apa saja contoh pemanfaatan energi surya yang bersifat pasif? Jawabannya, mengeringkan makanan dan pakaian yang telah dicuci. Yang keempat, jelaskan keunggulan dari pemanfaatan energi surya. Jawabannya, keunggulannya bisa sebagai pembangkit listrik atau PLTS. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, melukis teknik usap abur. Nah, alat dan bahan. Kalian sediakan 1 cat air. Nah, kalian nanti bisa konsultasi dengan orang tua kalian
Kemudian kalian sediakan cat air. Yang kedua adalah kertas gambar warna putih yang digunakan untuk media untuk menggambar. Yang ketiga adalah karton. Karton ini nanti kalian gambar dulu sesuai dengan kalian inginkan, bisa gambar lingkaran, bisa gambar I love you, atau bisa kalian gambar bentuk binatang. Setelah itu kalian gunting. Jangan lupa ukuran gambar yang sudah kalian buat pola minimal 5 cm besarnya, ya, panjangnya 5 cm, kemudian lebarnya kalian bisa menyesuaikan. Taruh gambar itu di tengah-tengah kertas gambar. Kemudian cat air jangan terlalu banyak dikasih air, kalau bisa langsung kental yang keluar dari cat air. Nah, bagaimana teknik untuk melukisnya? Kalian bisa lihat di video. Pembelajaran ketiga adalah menentukan tanggal kedaluarsa. Nah, di sini ada kaleng minuman, ada tanggal kedaluarsanya. Nah, makanan yang diawetkan memiliki batas waktu yang dapat dimakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak keracunan makanan. Perhatikan tanda-tanda khusus makanan yang telah lewat waktu. Pada makanan kemasan terdapat keterangan khusus pada bagian bawah atau di balik kemasannya. Kalian bisa lihat kalau kalian punya kemasan-kemasan, kemudian kalian lihat di samping, di depan, di atas atau di bawah itu ada tanggal kedaluarsanya. Keterangan pada kemasan biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu kode produksi dan tanggal kedaluarsa. Perhatikan gambar di samping.
di botol minuman itu. Pada bawah kemasan terdapat kode 10 sep 2012 D512. Kode terdiri dua bagian, yaitu 10 sep 2012 dan D512. Kode 10 sep 2012 merupakan batas akhir makanan dapat dikonsumsi, yaitu tanggal 10 September 2012. Adapun kode terakhir merupakan kode produksi makanan. Jadi tiap perusahaan mengeluarkan kode akhir atau merupakan kode produksi makanan. Nah, di sini ada beberapa produk yang tanggal kedaluarsanya sudah tertera, yaitu gambar A, B, dan C. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tanggal kedaluarsa makanan dan minuman produk di atas. Kalau A, tanggal kedaluarsanya tanggal berapa ya? Kalian lihat, 1 Desember 2012, di situ tertera 01/12/2012. Kalau B, 10 Januari 2013, di situ tertera P, 10 Jan 12 15000248. Itu adalah tanggal awal produk itu diluncurkan. Kemudian 15000248 itu adalah kode produksinya. Kemudian yang bawah E, 10 Jan 13 adalah tanggal kedaluarsa produk itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Kemudian yang C, nah tanggal kedaluarsanya adalah 1 Mei 2013. Di situ tertera 01/05/13. Nah, itu adalah tanggal kedaluarsanya adalah 1 Mei 2013. Oke. Sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Tetap moto kita setiap saat memegang akidah, menebar prestasi. Sampai di sini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.